selamat pagi. Ketemu lagi di Crosscheck Medcom.id, masih bersama saya Indra Maulana. Halo, ketemu lagi di Newsmaker. Ngobrol sama penyanyi bisa. Ngobrol sama selebritis bisa banget dong. Ngobrol sama politisi bisa juga. Ngobrol sama public figure bisa lah. Saksikan ngobrol asik sama saya Widya Saputra secara live streaming. Medcom.id, a part of Media Group News. Dipersembahkan oleh
Selamat sore Sobat Medcom, apa kabar? Semoga sehat selalu. Iya, saya tahu kita semua terombang-ambing dalam ketidakpastian pandemi, tapi itu tidak mengurangi semangat tentunya. Untuk ngobrol asik spesial di sore hari ini, ada menteri kesayangan kita semua, ada Sandiaga Uno. Halo, selamat sore Bang Sandi. Sore Mbak Widya, Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten, cenanya meni apal gerak. Kalau Kemenparekraf meni gitu. hebring. Bisa semua bahasa. Mas Menteri, mohon maaf saya izin buka karena sekarang saya sedang sendirian ya. Punten, saya izin buka masker. Tapi yang paling saya kagumi dari seorang Sandiaga Uno adalah di tengah kesibukannya, you name it lah ya, pasti banyak banget agenda. Tetap loh dia menyempatkan diri untuk bersepeda, untuk berolahraga supaya bugar. Itu cari waktunya gimana tuh? Nah, ini sebelum kasih clue-nya, saya mau kasih pantun dulu buat ngobras. Kan ini Ngobrol asik, kan? iya. Pergi ke Borobudur, jangan lupa bawa kamera. Cakep. Karena momennya jarang terulang lagi. Asik. Selamat sore Mbak Widya Saputra. Rrrr. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Asik ya Kalau punya lagi menteri kayak gini. rapat, jangan suka berisik. Cakep. Supaya kesimpulannya bisa segera ditindaklanjuti. Iya. Kalaulah cari program ngobrol paling asyik, tentu ngobras yang paling dinanti. Asik. Jadi sekedar informasi juga ya, bahwa pantun ini menjadi sebuah program loh dari Kemenparekraf. Kenapa nih Bang Sandi, boleh dikasih tahu? Ya, kita sangat bersyukur pantun ini sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage, yaitu warisan budaya tak benda. Jadi seperti saya bilang, if you don't use it, you will lose it. Jadi kemarin kita dapat batik, alhamdulillah kita udah pakai sekarang dengan bangganya. Pantun kalau kita nggak pakai akan lupa, terus nanti kita marah-marah kalau diklaim sama negara lain. Jadi pakailah guys, teman-teman. Paling nggak 1-2 bait di depan, sekali-sekali aja. Dan itu menurut saya kami di ekonomi kreatif ya akan ada terus di garda depan untuk mendorong konten-konten kreatif, dan pantun ini kami meyakini menjadi salah satu budaya bangsa yang perlu kita lestarikan. Tuh, setuju banget. Apalagi kemarin ya baru ulang tahun tuh Jakarta 494, langsung latihan semua pada bikin pantun Betawi. Iya, balik lagi ke pertanyaan olahraga. tadi nih. Olahraga. Gimana? Jika olahraga sudah menjadi rutinitas, dia menjadi kebutuhan, bukan menjadi satu kewajiban. Harusan. Jadi kita sempatkan setelah berkegiatan ibadah di pagi-pagi kan ada slot waktu antara 30 menit sampai 1 jam itu kita sempatkan berolahraga, dan dimanapun kita berada. Apalagi sekarang sudah ada gadget, teknologi yang bisa mencari rute kita lari, sepeda, jalan. Sekarang saya lagi mempopulerkan jalan sehat sama istri, karena istri udah nggak terlalu bisa ngikutin lari. Jadi jalan sehat, romantis. Jelep bagi yang jomblo ya. Jadi kebetulan akan ada Olimpik 2020 yang akan dilakukan di Tokyo, dan kita ingin memulai gaya hidup sehat dan sports tourism, pariwisata berbasis olahraga. Jadi kita lagi membangun peta-peta dan pola-pola perjalanan sehingga nanti berwisata sambil bisa berolahraga juga. Jadi dapat gaya hidup sehatnya, dapat juga berwisatanya. Oke, tapi dari yang tadi Bang Sandi cerita adalah satu yang saya tekankan di situ ya, ada disiplin. Disiplin setelah ibadah pagi gitu ya. FYI, kemarin nih saya ke mall ya, sebuah mall di Bilangan Jakarta Selatan. Tiba-tiba ada yang lagi sholat di tengah-tengah bioskop. Ternyata pas, itu siapa Mbak? Aku tanya dong ke petugasnya. Itu Mas Menteri. Sandiaga, oh baik. Di tengah-tengah bioskop aja disempetin dulu ya sholat ya. Ini reminder juga buat kita. Dan juga ya itu tadi gitu loh. Disiplin menghukum diri sendiri, ada push up 15 kali karena telat webinar. Lah, ini gimana ceritanya Bang Sandi? Jadi ini teman-teman terlalu ambisius mengatur jadwal webinar, jadi sehari 12 gitu. Kan kita udah WFH nih, udah 100%. Jadi karena ya tabrakan beruntun, satu telat 5 menit, satu telat 2 menit. Jadi kalau di total 15 menit, dan kebetulan kita kan mengisi di Seskoat.
Jadi ini Ah. adalah salah satu institusi yang paling menghargai kedisiplinan, terutama kedisiplinan waktu. Nah, saya juga belajar dalam membangun usaha, apalagi sekarang di birokrasi kita harus menghargai waktu. Jadi ini untuk pengingat diri sendiri sih, dan pengingat kepada pejabat-pejabat lain di lingkungan Kemenparekraf. Bahwa kalau kita janji, kita hargai waktunya sebisa mungkin, dan kalau seandainya kita miss satu dan lain hal, ya paling tidak kita harus minta maaf, dan kita ya ekstrimnya dihukum lah gitu. Dia Dan kebetulan karena kalau di militer itu hukumannya push up, ya kita ikutan push up, tapi secara virtual. Nah, baru mau bilang pusatnya secara virtual gitu ya. Nah, terus Iya. gara-gara satu hari webinar bisa tadi disebutkan ya 15 kali gitu. Akhirnya tercetuslah sebutan Papa Online. Ini bahkan saya sempat slip waktu itu on air di Metro TV, saya menyebutnya Papa Online. Terus dimarahin sama produser, "Why? Itu bukan Papa Online, itu Pak Menteri." So, how you react to julukan kesayangan dari netizen ini, Pak Menteri? Ya, netizen ya tentunya netizen yang budiman. Itu punya kreativitas dan inovasi, dan mereka dengan sangat-sangat lancarnya melakukan satu penetrasi di dalam situasi yang penuh ketidakpastian, tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Mereka menjuluki Papa Online karena selalu available secara online gitu loh. Baik dari Instagram Live atau Zoom, maupun di Facebook, juga ada di YouTube, dan terakhir di TikTok. Jadi saya ingin masyarakat betul-betul paham situasi yang sangat tidak baik-baik, tidak sedang baik-baik. Tidak sedang baik-baik, iya betul. Ya, ini kita harus sikapi dengan penuh kehati-hatian, eling lan waspodo. Tapi juga kita tidak boleh tinggal diam, kita harus semangat, menebar harapan, membangkitkan optimisme bahwa kita bisa bangkit di saat sulit dan bisa menang melawan COVID sebagai penyintas ya. Bahwa kita, iya benar, penyintas. Kita harus tingkatkan protokol kesehatan dan kepatuhan dan kedisiplinan kita. Kita berkegiatan dengan bingkai protokol kesehatan yang sangat sesuai dengan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Dan saya berharap media berperan juga, jadi saling mengingatkan. Dan saya senang nih netizen selalu mengingatkan, selalu memberikan masukan, saran, dan akibatnya masyarakat tetap optimis, lapangan kerja tetap terbuka, dan walaupun kontraksi ekonomi yang sangat dalam, seperti misalnya di Bali, dan di beberapa destinasi wisata, masyarakatnya masih sangat mendukung dan saling bantu-membantu. Sisi-sisi terbaik manusia Indonesia yang saling bergotong royong ini sedang kita saksikan bersama. Iya, saya suka tuh istilahnya, sisi-sisi terbaik manusia yang lagi bergotong royong ya, itu betul-betul filosofi yang Indonesia banget, dan juga sama-sama bekerja keras begitu untuk melawan pandemi COVID-19. Tapi ngomong-ngomong soal kerja keras nih, seorang Sandiaga Uno tuh pekerja keras waktu pertama kerja katanya dapat gaji 425.000, waktu itu inget nggak dijadiin apa tuh uangnya? Wah, 425.000 saat itu banyak banget Mbak Widya. Jadi 425.000 saya ingat masih bisa seminggu makan mulai dari breakfast di kantor, lunch, sampai ya kalau dinner di rumah ya. Masih bisa traktir Mpok Nur waktu itu. Lagi PDKT itu kayaknya. Ya udah nggak PDKT juga karena udah pacaran lebih dari 10 tahun pada saat itu. Kita kenal 84, saya kerja 90, udah 7 tahun kenal deh. Jadi masih bisa traktir, masih bisa nabung pada saat itu. Dan saya ingat sekarang ini kalau teman-teman salary pertamanya atau gaji pertamanya itu kan UMR itu udah 4 juta. Itu udah 10 kali lipat gitu. Jadi itu UMR-nya dulu 400.000. Dan itu sebagai seorang lulusan S1 dari luar negeri.
Jadi tuh ya tetap ya tidak apa ya, tidak congkak gitu ya, lulusan dari luar tetap ngikutin UMR dan tetap menabung, mohon maaf ya kan, untuk PDKT-in kekasih tercinta, bukan PDKT-in ya, traktir kekasih tercinta, dan bahkan juga disempatkan untuk nabung. Tapi nih ya Pak Menteri, kalau misalnya ngelihat sekarang juga banyak anak milenial tuh nabung di 5 tahun terakhir, tapi mereka nabungnya tuh justru buat jalan-jalan. Mereka obses pengen lihat Labuan Bajo kayak apa, mereka pengen live on board, mereka pengen ke Toba yang wah ternyata tahu nggak sih di atas Danau Toba itu ada rumah pada saat itu dipakai untuk Soekarno menyepi begitu. Nah kayak gitu-gitu tuh dijadikan sebuah lifestyle. Menurut seorang Sandiaga Uno, seperti apa sih fenomena ini akan berlangsung? Ini adalah bagian daripada tren anak-anak milenial generasi Z dan yang bisa kita sampaikan sebagai generasi double alpha ya, karena yang di atas tahun 2010-2011 kayak Sulaiman anak saya itu juga maunya jalan-jalan karena mereka ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Nah ini adalah secara pariwisata yang model baru ini adalah yang lebih customize, minatnya khusus, localize, nggak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal, personalize, dia biasanya berlibur bersama orang-orang terdekatnya, dan smaller in size. Jadi jumlahnya tidak banyak-banyak, tidak berbes-bes, tidak berbondong-bondong, hanya menggunakan kendaraan pribadi kadang-kadang. Nah ini yang menurut saya para anak-anak muda, generasi milenial sekarang dan generasi Z mulai melihat nilai dari kunjungan mereka melakukan eksplorasi terhadap destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Jadi kita melihat mereka tabungannya itu sekarang juga digunakan untuk berwisata, bukan hanya membeli aset. Nah, saya ingin mendorong ke mereka bahwa berlibur di Indonesia aja atau hashtag di Indonesia aja ini sekarang menjadi sangat relevan di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Banyak kok, di belakang saya ini ada 5 destinasi super prioritas, mulai dari Borobudur, di mana saya sekarang berada di desa Candirejo di Borobudur, Kabupaten Magelang, sampai Labuan Bajo yang luar biasa epicnya, Danau Toba yang indah banget, Likupang dan Mandalika. Nah, itu berarti udah work from, jadi kalau Pak Menteri worknya work from Labuan Bajo ya kan, work from Borobudur. Aku namainnya work from destinations. Jadi jadi kita bisa aja di mana aja dan kita bisa bekerja. Dapat undangan ngobras. Sekarang saya ada di desa, apakah memberhentikan kegiatan kita? Ya enggak, karena sekarang kan udah ada adaptasinya melalui virtualisasi dan program teknologi digitalisasi. Iya, keniscayaan teknologi. Jadi sebuah program dong dari Menparekraf Work from Destination itu dan jadi campaign dong, Bang? Iya, ini jadi campaign kita. Awalnya Work from Bali, terus Bali mendapatkan peningkatan kunjungan hampir 3 kali lipat dari 2.500 menjadi sekarang 8.000, 9.000 sebelum kenaikan COVID yang terakhir. Tapi ini adalah juga kita rasakan di desa-desa wisata yang kita kunjungi di 5 destinasi super prioritas. Rata-rata ada peningkatan kunjungan dari wisatawan yang bisa disebut sebagai localized karena wisatawan Nusantara menjadi andalan kita. Itu antara 30-35% di setiap akhir kunjungan kita. Jadi menurut saya pemerintah harus hadir, pemerintah harus berikan pemahaman terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kita harus terus mengingatkan, kita tidak boleh lelah, kita bangkitkan semangat mereka dan pariwisata sesuai dengan zonanya. Kalau zona hijau ya tentunya bisa berjalan, zona kuning disesuaikan, zona merah ditutup. Seperti itu bentuk daripada adaptasi sandbox policy atau kebijakan berbasis koridor, di mana kita memberikan koridornya. Jika aman kita lanjut, jika quote unquote perlu perhatian kita batasi, jika berbahaya kita tutup. Itu merupakan bagian daripada kebijakan di tengah-tengah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity.
Betul betul dan apalagi misalnya kalau kita melihat gitu ya during pandemic ada beberapa kali saya tugas juga keluar kota. Kenapa ada wajib tes antigen? Itu sebetulnya bentuk preventif gitu untuk ya tadi koridornya yang jelas. Kalau hijau ya sok mangga gitu kan. Kalau kuning yang Ya, berhati-hati gitu. Tapi kalau merah ya nggak main-main ya ditutup juga gitu. Dan itu yang juga konsisten diterapkan gitu ya oleh pemerintah hadir di sana. Nah, ini pertanyaan mulai datang nih Bang Sandi dari netizen yang budiman. Kalau ini dari @rk Motor Video. Nah, katanya, Pak Menteri nanya dong bagaimana memberikan kontribusi dengan jalan ekonomi kreatif bermodalkan hobi memotoran. Namanya aja RK Motor Video ya. Silakan Bang Sandi. ini motoran ini udah jadi satu peluang usaha yang sangat potensial. Di minggu kemarin aja ada lebih dari 7 teman-teman motor yang dulunya konotasinya adalah geng motor gitu, tapi sekarang mereka menyebutnya komunitas naikmotor.com. Ini mereka mempromosikan destinasi-destinasi wisata dan saya jadikan duta-duta CHSE. Duta-duta Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability. Jadi sekelas Tora Sudiro kita tugaskan ke Dieng untuk bersihin toilet. Sekelas Darius Sinarta kemarin dia ke Wonosobo untuk mengecat fasilitas umum di sana. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang perlu didukung oleh teman-teman yang hobi motoran. Nah, mereka bisa menggelar satu paket perjalanan yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Jakarta. Mumpung sekarang kita sudah masuk ke dalam era disrupsi, akhirnya teman-teman yang hobi otomotif ini sekarang kita masukkan ke dalam satu wadah, yaitu Perhimpunan atau Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia, disingkat PWOI. Pewoy. PWOI. Ngomongnya harus gitu ya, pewoy. Dengan konsep WIRID, Wonderful Ride of Indonesia. Wonderful Ride of WIRID. Dan ada yang bilang Wonderful Indonesia Ride, dan ini sekarang menjadi agenda tetap dari IMI, Ikatan Motor Indonesia. Jadi ya misalnya yang listrik itu ATA, ketuanya Atta Halilintar. Itu sekarang kegiatannya kemarin kita cruisingnya di sebuah desa yang keren banget di Kabupaten Magelang, nama dusunnya Nepal Van Java. Jadi kayak di Nepal gitu loh. Jadi punya view yang majestic, pengalamannya epic, dan perasaan kita itu pengalamannya fantastic. Jadi menurut saya inilah teman-teman yang motoran bisa kontribusi ke dalam sisi ekonomi kreatif, mulai dari helmnya, merchandise, jaketnya, shawlnya, maskernya, sampai ke pakaiannya, celananya, sepatunya, itu produk-produk ekonomi kreatif. Terus kalau kita Wonderful Ride kan kita mesti makan, kulinerannya, dan lain sebagainya. Terus habis itu kita mesti beli souvenir, krianya kita bisa dorong, berbasis motor atau berbasis produk otomotif lainnya. Bagaimana dengan tempat wisatanya? Ya kan foto-foto. Foto-foto dan mendukung penciptaan lapangan kerja di tiap-tiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Betul, apalagi kalau sudah diposting di media sosial dengan mereka jumlah followers yang sangat banyak, jadi penasaran yang awalnya mungkin tidak terlalu terkenal begitu ya, tidak terlalu tahu, jadi tahu dan menghadirkan pengalaman yang tadi ya, majestic, epic, and fantastic. That's really nice. Ini ada netizen lagi nih, nah netizennya ini lucu, dia bilang katanya, saya tahu dulu Bang Sandi itu pernah jadi cover boy sebuah majalah, apakah dulu ada keinginan untuk jadi model? Bukannya dulu pengen jadi pilot ya katanya, yo dijawab Bang. Dulu cita-cita, ini ada studinya ya, 80% dari anak-anak di zaman saya itu cita-citanya jadi pilot. Karena kita sangat kagum dengan pesawat gitu, dan kita ingin menerbangkan pesawat, dan kebetulan saya waktu itu kerja di, ayah saya kerja di perusahaan migas, dan di perusahaan migas itu ya cukup terpencil pada saat itu di Provinsi Riau, dan kita kalau berkegiatan itu kadang-kadang harus menggunakan pesawat. Jadi kita selalu melihat gitu, kalau ayah saya pergi, aduh kepengen banget jadi pilot gitu. Itu nggak kesampaian karena
kelas 4 SD saya divonis harus pakai kacamata. Jadi kan kalau pilot nggak boleh, matanya harus 20/20 itu. Jadi nggak jadi pilot. Saat yang paling menurut saya unforgettable dan memorable adalah ketika saya diberi kesempatan investasi di perusahaan penerbangan. Dan waktu itu saya bilang, wah saya cita-citanya nggak pernah kesampaian jadi pilot, paling nggak sekarang saya bisa bersama-sama beberapa pilot gitu, walaupun nggak lama habis itu perusahaannya nyungsep. Tapi nggak apa-apa, that's business kan, ada untung ada rugi gitu. Nah terus cover boy itu juga secara kecelakaan, saya tuh nggak punya background modeling, the look or the feel dari seorang model gitu, karena terus semua orang di sini protes, no, you looking good, gitu. Enggak, waktu itu sih enggak banget gitu. Rambutnya kribo, terus ceking gitu loh. Dan saat itu saya tiba-tiba ada yang ngajakin, mau nggak nih casting? Jadi nggak dibilang cover boy, dijadiin model untuk beberapa majalah. Ingat banget tuh waktu itu dapat kalau nggak salah 75.000 rupiah, gitu, 50.000 lupa lagi, tapi pokoknya banyak banget dah pada saat itu ya. Terus akhirnya ya udah berangkat, terus disuruh buka baju, dikasih rompi, terus percikin air gitu, buka. Nah, terus ya udah terjadi, tiba-tiba dipilih jadi cover. Tapi terus pada saat itu aku lihat di zamanku tuh saingannya kan Ongki Alexander, Tio Pakusadewo, Dede Yusuf yang ganteng-ganteng gitu semua. Waduh, ini nggak kelas banget ya. Dan kebetulan harus balik sekolah di luar negeri, ya nggak pernah diterusin karir menjadi cover boy, model. Cover boy. Tapi ya yang paling juga bikin saya amazed adalah somehow you just can laugh about your failure. Tadi waktu bilang iya sebuah perusahaan, tapi perusahaannya nyungsep. Dan sekarang bisa banget tertawa gitu. How you deal with the failure, Bang Sandi? Menormalisasi kegagalan adalah itu sebuah rangkaian dari kehidupan. Itu prinsip Bang Sandi seperti apa sih? Boleh di-share nggak? Iya, I failed many times. Dan biasanya my failure itu nggak terlalu banyak di cover oleh media ya, karena media love success story. Padahal we could learn a lot from mistake failure. As well. Betul. Apa Bang yang paling ini nih failure yang paling enggak banget tapi justru menjadikan itu sebagai titik balik hidup atau karir seorang Sandiaga Uno? Yang paling epic sih kemarin jadi calon wapres itu kegagalan paling. Langsung pada gerak semua, gila. Itu sih gila, itu kolosal. itu majestic and all people, all eyes on you gitu, kayak oh my God. Udah punya pekerjaan di DKI jadi wagub, nggak pernah macet karena lampu merahnya hijau terus. Tuh kan, tapi akhirnya coba bayangin ya, sekarang kalau bayangin deh ya, ini netizen yang budiman ya Sobat Medcom, fail, terus disaksikan sama semua orang, and somehow he raise it, dan akhirnya bisa bangkit lagi, bisa bounce back, sekarang bisa happy lagi, dan yang paling penting adalah konsisten tentang kerja kerasnya. Gimana ya punya prinsip sematang itu ya Bang Sandi ya? Fokusnya di effort, jadi saya selalu punya semangat itu 4 As. Ini aku banyak ngobrol ke teman-teman di Kemenparekraf. Pertama, kerja keras. Yang kita kontrol tuh ikhtiar kita. Jadi kita dikasih 24 jam per hari, kita dikasih waktu 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk berkegiatan, 8 jam untuk sosial dan keluarga dan lain sebagainya. Jadi di 8 jam sampai 10 jam kita kerja itu ya kita dituntut untuk kerja give the best of what you have. Jadi itu kerja keras. Terus kerja cerdas karena sekarang ada teknologi, ada digital, ada research, ada publications. Kita bisa belajar dari cara-cara bekerja yang lebih efektif, lebih efisien. Jadi kerja cerdas. Yang ketiga tuh kerja tuntas. Finish what you start. Jangan pernah quit before you finish. Jangan pernah give up before you achieve. Nah,
kita tuntaskan gitu. Ibarat lari, saya suka banget sama filosofi lari ini adalah lari seberapa cepat atau lambatnya kita, akhirnya kita harus finish. Kita harus selesaikan, mau kita jalan, merangkak ujungnya, tapi kita harus finish. Nah itu kerja tuntas. Dan terakhir, this is the most difficult part, yaitu kerja ikhlas. Nah, Kita harus serahkan, do your best and let Allah do the rest. Jadi akhirnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa hasilnya. Yang kita kontrol itu cuma ikhtiar kita. Hasilnya kita nggak tahu. Waktu Wapres kemarin 1.700 titik saya kunjungi. I've given my best. yes, I've given the country the best you all can I do. have. All I have. Nggak ada yang saya tahan. Saya taruh semua di meja. Including my job, including my family, including semua. Tuhan belum ngasih, ya sudah. Itu jadi bagian daripada kerja ikhlas. Kerja ikhlas yang saya harus terima, berarti itu kan bukan rezeki saya. Terus habis itu setahun kan, Presiden ngajak ngomong berkali-kali, saya bilang, Pak, saya bantu Bapak, pasti 100%. Ya. Tapi saya ingin tugas di luar pemerintah, saya ingin bicara sama anak-anak muda, saya ingin tingkatkan keterampilan mereka, terutama digitalisasi dan lain sebagainya. Beliau setuju, sampai COVID, begitu COVID, beliau bilang, the country needs you. Yes. Jadi waktu setelah COVID itu ya, I've left with no choice. Jadi udah pada saat itu Presiden udah nggak pakai nanya lagi, langsung perintah kamu kerja. Ya udah. Langsung pakai jaket biru itu loh, ingat nggak si Epic itu loh, ya kan? Baru sembuh COVID gitu pakai jaket biru, baru obat-obat COVID-nya masih menggelayuti gitu. Tapi ya udah, itu bagian daripada perjuangan, dan menurut saya akhirnya nanti teman-teman kalau bisa mengilhami 4 etos kerja AS tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, saya yakin kita akan bisa lebih at peace with ourselves gitu. Jadi kita nggak terlalu, kan kalau stres, galau itu kan karena kalau ekspektasi tidak sesuai dengan, atau realisasi tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Jadi ekspektasinya kita buat, gantung cita-cita setinggi langit, tapi jangan lupa kaki harus terus berpijak pada bumi. Gantung cita-cita setinggi langit, bukan gantung hubungan ya, tolong netizen yang budiman nih. Dan yang paling penting kerja ikhlas itu tadi level dewa ya. Kita I think we're working on it gitu untuk mencapai si kerja ikhlas tadi yang wah ini ada ini juga nih, ada yang kagum sama Mas Menteri tadi, barakallah, semoga sehat selalu. Kembali lagi soal kerja keras ya, Sobat Medcom. Jadi ada salah satu kerja keras nih yang dilakukan oleh Bang Sandiaga Uno sebagai salah satu upaya membantu pedagang UMKM. Jadi lucunya Bang Sandi ini pernah pesan makanan via ojek online dan sempat video call, ya kan? Saya melihat ini di Instagram, Epic juga. Tapi waktu itu reaksi pertama mereka gimana sih, Bang? Dia kaget gitu. Biasanya dia nggak yakin ini namanya benar sama orang ini, pasti di prank. Dan ya berkali-kali saya harus ngiyakinin gitu loh. Kan dia biasa kan, ini pesanan sesuai aplikasi ya gitu. Ini beneran Pak Sandi? Beneran aku bilang. Coba. Terus video call gitu. Jadi untuk menjawab keraguan dari sahabat-sahabat teman-teman ojek online, dari aplikasi online, ya saya ya udah sini video call, mana? Terus mereka video call, ih bener lo katanya. Terus abis itu ojek online-nya, awas aja kalau nggak tips sampai 50.000 ya. Aku tips, ya aku paling mentokin, yang paling tinggi. Terus aku kadang-kadang suka ngasih bantuannya kepada mereka pada saat sekarang ini kan saat-saat yang sulit bagi mereka ya. Betul. Dan tapi saya bangga gitu ada di tengah-tengah pandemi ini ada satu kolaborasi yang luar biasa gitu. Jadi bangsa ini terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Jadi di tengah-tengah pandemi ternyata ada pandemic winner gitu loh. Ya, siapa winnernya? Winnernya adalah kolaborator yang melakukan kolaborasi-kolaborasi. Misalnya kita sebut aja ya Gojek dengan Tokopedia. COVID-19 force them to merge. Jadi COVID-19 itu memaksa mereka melihat kalau kita gabung itu kita ternyata lebih ya. Dan angkanya dari satu nilainya 9 miliar, yang satu 12 miliar, ditambah mestinya 21 miliar, tiba-tiba jadi 40 miliar gitu. Jadi ini merupakan satu realita, dan saya yakin
kalau bangsa ini terus bersatu padu, bergandengan tangan melawan COVID, we will emerge as winners. True. Can agree more. Dan itu yang juga dilakukan begitu ya, kolaborasi terutama bagi anak-anak milenial, anak-anak muda begitu yang sepertinya mereka menyebutnya kolaborasi bahkan gitu. Jadi bukan hanya kolaborasi tapi melakukan aksi bersama untuk satu misalnya memberikan dampak dan pengaruh bagi lingkungan sekitar, selain tentunya mejeng tentunya ya di media sosial, that's another story gitu. Tapi itu kan harus jadi bagian daripada selfie ekonomi ya, bahwa mereka bagian dari generasi yang eksis. Jadi keeksisan itu adalah dalam bentuk barbuk. Barbuknya apa? Pictures. Kalau enggak, berarti nggak bisa dibuktikan. Nah, bicara mengenai kolaborasi ini menarik karena saya salah satu yang pertama kali menggunakan term kolaborasi karena selama ini begitu saya tiba-tiba menjabat, puluhan surat datang, audiensi. Saya bilang ini jadul banget sih. Audiensi ini kayak zaman bahla gitu loh. Bahla. Audiensi itu kesannya pasif, audiensi itu kesannya ingin dekat dengan pejabat dan lain sebagainya. Gitu bisa nggak kita ubah dari audiensi menjadi aktivasi? Dari aktivasi, tapi kalau aktivasi sendiri itu nggak berdampak yang luas. Jadi kenapa nggak kolabor aksi? Betul. Ini akhirnya saya bilang bupati-bupati kita cari ini travel pattern-nya kita kumpulkan. Akhirnya bertemu dalam satu forum, terus kita sharing gitu. Jadi selain daripada silaturahim dalam konsep audiensi itu kita hadirkan satu plan of action. Ada kerja yang harus kita bisa eksekusi, termasuk kunjungan-kunjungan kami ke daerah-daerah itu kita lakukan dalam sebagai tindak lanjut dari kolabor aksi tadi. Tapi pernah nggak sih Bang ketika awal-awal gitu ya, awal-awal menjabat datang ke sebuah daerah yang ada bukannya untuk audiensi tadi atau aktivasi, tapi malah foto-foto dulu gitu kan, because your face are familiar gitu kan, masyarakat juga pasti loh Bang Sandi, oh iya banyak nih pengen yang foto bareng gitu. Pernah ada situasi kayak gitu sering kayaknya ya? Ya pernah, dan ya tentunya kita harus berikan pemahaman ya kepada mereka ini lagi COVID, kita harus jaga jarak, kalau mau berfoto itu diatur dan mereka harus pakai masker. Ini seneng banget gitu loh, foto terus maskernya diturunin. Dibuka. Saya bilang apa gunanya gitu pakai masker kalau pas foto dibuka gitu. Itu justru lagi defeating the purpose. Jadi saya bilang tolong saya ingatkan CHSE, pakai masker, jaga jarak, kita sediakan tempat untuk mencuci tangan, dan sekarang kita PPKM mikro yang lebih ketat. Ya, penebalan. Sekarang saya membatasi mobilitas. Saya juga membatasi kemungkinan memicu kerumunan, sehingga kegiatan-kegiatan kita menyesuaikan. Karena pariwisata ini harus tetap berjalan, ekonomi kreatif harus tetap bergulir, tapi dalam bingkai protokol kesehatan. Betul, jangan lebay tapi juga jangan abai. Itu yang paling penting menjadi perisai di COVID-19. Nah, ini pertanyaan dari netizen lagi. Kalau mau dicatat nih nama username-nya ya, @UG, Bang Sandi, Pak, tahun 2024 nyapres nggak? Langsung dong dia. Gini, Todong. Yuji, kalau saya masih mau keep this job, I should not be answering that question. You want me to be in this job? You want me to jobless? Tanyain aja tuh yang nggak bisa dipecat, para calon-calon yang lain. Jadi nggak nanyanya ke Bang Sandi ya, Yuji ya. Kadang-kadang nih si Yuji. Nah, ini pertanyaan lagi dari Dia Suhandari. Apa sih rencana Pak Menteri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah sekitar area wisata? Pandeminya malah naik lagi. Silakan. Gini, pandemi naik lagi itu tentunya ya kita melihat dari aspek kesehatan, ada varian baru, ada ketidakpatuhan kita terhadap protokol kesehatan, ada kelambatan kita dari segi vaksinasi, ada tentunya CHSE yang belum tersertifikasi dan lain sebagainya. Namun kita harus terus mengingatkan dan terus mendorong pariwisata era baru, yaitu pariwisata yang clean, healthy, safe, and environmental sustainable. Jadi yang bersih, yang sehat, yang selamat, dan juga yang memiliki keberlanjutan lingkungan. Nah, para masyarakat ini selama beberapa tahun terakhir melihat pariwisata itu lebih eksklusif gitu. Oh, hanya yang buat
menengah-menengah ke atas. Padahal spillover daripada pariwisata dan ekonomi kreatif yang secara bersandingan ini juga punya kemampuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, terutama desa-desa wisata. Kita punya program Anugerah Desa Wisata, ada 75.000 desa di seluruh Indonesia, di mana 1.200 kita identifikasi memiliki potensi wisata. Nah, desa-desa wisata ini sekarang saya lagi bantu untuk meningkatkan kemampuan mereka menggerakkan ekonomi masyarakatnya melalui program desa wisata. Jadi mereka meningkatkan aspek homestay-nya, kategori toiletnya harus bersih, sanitary ya. punya produk yang kreatif seperti produk-produk kuliner, produk fashion maupun produk kria, juga harus punya konten-konten yang kreatif, harus punya digitalisasi yang mumpuni, terus mereka juga harus punya daya tarik wisata. Nah, ini yang kita perlombakan dan kita harapkan mampu untuk menggiatkan dan menggeliatkan ekonomi masyarakat. Ini yang sudah terbukti menciptakan lapangan kerja, dan kita punya 5 destinasi super prioritas. Sekarang kita lagi kaji dampaknya terhadap desa-desa wisata yang ada di 5 destinasi super prioritas. Kita akan perluas ke kawasan strategis pariwisata nasional lainnya. Yang pasti itu akan automatically elevating the economic gitu ya. Semoga menjawab ya dari Dia Suhandari. Nah, kalau ini pertanyaannya lebih personal. Are you consider yourself as a romantic person? I'm not only I'm a romantic person, I'm a hopelessly romantic person. You're hopelessly romantic. Pak Menteri sendiri yang bilang ya. Kenapa bisa hopelessly romantic? Ya, kan kategori romantik itu ada yang romantik kadar level segini gitu ya. 1 sampai level 10. Yang ini segini. Ya saya ada di yang 8 sampai 10 itulah. What is the most romantic things you've ever done to your spouse? Saya suka hal-hal yang kecil ya, yang mungkin gimmicky, tapi ya Mbak Nur itu appreciate, misalnya ya kirim bunga gitu, itu sesuatu yang paling simple, sekaligus juga menggerakkan ekonomi. Balik lagi ya. Bunga lagi kurang. Tukang bunga sama belum. Makasih. Dan Mbak Nur itu dapat bunga tuh senang banget gitu loh. Dan ya terus I like writing notes gitu. Notes, you writing notes? Notes like as in notes, traditional notes atau di teks? Nulis. Okay. Jadi dulu waktu kuliah saya tiap Selasa Kamis without fail selama 4 tahun saya kirim surat. Kirim surat itu kadang-kadang bentuknya kartu and I put my perfume in that surat gitu. So say she will remember your scent in your notes gitu kan, ya. Semprot-semprot harus dapat kan, mata harus dapat, dan terus aku kirimin fotoku. Dan kadang-kadang fotonya karena kena minyak wangi suka luntur gitu. Jadi dulu kan belum ada WhatsApp gitu ya. Jadi terus disemprot-semprot wangi, terus tulis, kata-katanya ya kalau mungkin dibilang mungkin ngegombal gitu, tapi women likes it. Selalu saya bilang bahwa perhatian itu kan bisa hadir dalam bentuk apapun, and simple notes, panjang lebar gitu, itu udah sangat berarti gitu, and it's good for relationship, buat menjaga keharmonisan hubungan kita, perhatian kita. Dan ya saya kegiatannya banyak, kadang-kadang saya suka ajak, kayak ini ke Borobudur saya suka ajak. Iya. Emang kayaknya harus diupayakan nggak sih waktu untuk dalam tanda kutip pacaran meskipun pernikahannya sudah berlangsung lama? Harus. Jadi you need to continue to renew that romanticism. Jadi kita masih itu pegangan tangan, walaupun kadang-kadang terpaksa gitu ya, dan kadang-kadang pencitraan. Mbak Nur kayak enggak ya, tadi lupa keluarin sampah. Kadang-kadang kan, ayo foto katanya, mau tadi nih baru dari 6 langit, foto-foto pegangan tangan dong, ya pegangan tangan. Tapi itulah yang menjadi kunci gitu ya, romantism, dan bahkan Pak Menteri bilang he consider himself as a hopeless romantic. Dan juga Pak Menteri ini adalah cat person. I know, aku pernah liputan soalnya tentang kucing-kucingnya ada di rumahnya. Are you still a cat person atau justru sekarang merambah mungkin ke tapir ya kan, atau ke binturong itu atau gimana?
We are a cat family dari dulu. Waktu dulu sebelum kenal Mbak Nur, I'm more of a dog person. I Tapi terus see. Mbak Nur alergi sama anjing, terus kita tuker sama kucing. Dan kucing itu juga karena anak yang paling tua itu alergi kucing, jadi nggak masuk rumah gitu. Jadi adanya di tempat khusus gitu di luar. Jadi I love my cats. Sekarang punya 5 little kitten. Lucu banget. Dan aku lagi nawarin ke teman-teman di Kemenparekraf ada berapa yang mau adopt karena kita punya kucing banyak-banyak nanti nggak keurus, kita mau yang bisa kita urus aja. Tuh, jadi adopt dan shop ya, apalagi kucing-kucing jalanan tuh kasihan yang ada di jalan-jalan yang tidak terurus, jadi silahkan diambil. Bukti nyata saya punya kucing jalanan yang diambil dari depan kantor Metro TV, sekarang diurus dan bentuknya udah 7 kilo. You cannot tell kalau itu adalah kucing jalanan, jadi please adopt. Terakhir nih Pak Menteri, untuk dikasih apa ya namanya encouragement gitu ya, sebuah semangat bagi teman-teman yang udah kangen piknik banget padahal udah beli nih tiketnya, tiba-tiba ada penebalan PPKM, terus habis gitu kita uncertain tadi yang dibilang oleh Pak Menteri bahwa tapi jangan hopeless, jangan berhenti berharap begitu bahwa yang namanya ekonomi, apalagi ekonomi kreatif yang bangga buatan Indonesia itu juga bisa apa ya, bisa bangkit lagi. Silakan. Ekonomi kreatif kita punya 17 subsektor, pariwisata ada 13 subsektor. Pariwisata sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi ekonomi kreatif kita lihat ada perkembangan yang cukup signifikan. Jadi saya ingin mengajak masyarakat untuk, dan ini sudah menjadi fenomena, lapangan kerja yang hilang di sektor pariwisata mulai beralih ke ekonomi kreatif. Malah di Amerika ada 700.000 pekerja di sektor pariwisata yang secara sukarela, voluntarily resign, pindah, switching untuk memulai usaha di bidang coffee shop, restoran, usaha di bidang fashion, dan lain sebagainya. Jadi guys, yuk kita ambil peluang di tengah pandemi dan tantangan ekonomi, kita cetak pemenang, kita pastikan bangsa ini bangsa yang hebat, dan Indonesia pasti bisa menuju Indonesia maju. Yes, Indonesia pasti bisa menjadi Indonesia maju. Quick question now, Bang Sandi, lari atau basket? Basket is my first love. Jadi sorry Mbak Nur, I know basketball before I know you, tapi basket will always be number one. Tetap ya, plus romantic. Gunung atau pantai? I love both, tapi kalau harus milih mungkin pantai ya. Pantai ya, oke. Staycation or vacation? Staycation. Lagi harus staycation. Backpacker atau flashpacker? Aduh, jeng. Ini mungkin I'm more of a flashpacker. You're a flashpacker. Oke, bubur ayam diaduk apa nggak diaduk nih? Banget tidak diaduk. Apa deh nggak diaduk? Kenapa nggak diaduk? Aku sangat fanatik untuk tidak diaduk karena nanti diaduknya itu di mulut, guys. Diaduk itu bukan di piring, guys. Diaduknya itu di mulut. Itulah cita rasanya keluar of the bubur ayam, the best, one of the best culinary product of Indonesia. Jadi katanya diaduknya di mulut. Terakhir, light kiss atau French kiss? Langsung ya. Kalau dilihat dari usia perkawinan kayaknya udah tahu ya netizen yang budiman jawabannya yang mana ya. Light kiss sekarang. Nanti malam beda lagi. 20 years ago French. Salam buat kita mestinya ya, kita mestinya ciptain dong. Masa nggak ada sih Sunda kiss? Nah, Jawa kiss gitu, masa French kiss? Completely agree. Jadi karena namanya kecintaan Indonesia ya, kita bikin Sunda kiss. Kumaha carana tanya cipukan teh kudu Sunda gitu. Kudu diciptakan, itu ada gubernurnya yang sangat inovatif. Flirtatious, ya. Inovatif. Dia ciptakan dong sama sama pasangannya. Ini loh Sunda kiss tuh kayak gini gitu loh. Iya. Lucu ya. Jadi jargon-jargon yang sangat sangat Indonesia banget gitu ya. Hatur nuhun sekali lagi, terima kasih Pak Menteri.
Tadi kalau dibuka dengan pantun atau closingnya teh kedah pantun oge Oke, panginten ya sok kita gerak. pantun. Kalau lagi kangen, hati rasanya terpenjara. Cakep. Makanya harus ketemu sama si dia. Asik. Teh Widya, ekonomi Indonesia insya Allah akan pulih segera. Amin ya Allah. Kita ajak semua agar disiplin terapkan protokol kesehatannya. Nah, gitu. Salah satu destinasi unggulan NTT adalah Danau Kelimutu. Cakep. Destinasinya indah, pasti banyak yang setuju. Mari tingkatkan kolaborasi dan bersatu. Bangkitkan parekraf dan ekonomi Indonesia semakin maju. Maju, amin ya Allah. Hatur nuhun sekali lagi Pak Sandiaga Uno, salam sehat selalu. Salam untuk istri dan anak-anak tercinta. Salam untuk kittens yang lucu-lucu dan juga kucing-kucingnya. Kita sama-sama menunggu semoga semuanya kembali pulih dan juga tetap ya protokol kesehatan kata Pak Menteri jangan dilupakan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun air mengalir, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan dan yang paling penting memakai masker. Hatur nuhun sekali lagi, terima kasih. Dadah Pak Menteri, hatur nuhun dah. Selamat sore Sobat Medcom, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersembahkan oleh